Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 17 akan mendemokan aplikasi ToFocus menggunakan framework Django. Mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Oke, next. Oke, perkenalkan kita dari kelompok 17, nama saya Zaki Fasya, lalu ada Luluul Mokaroma, Nica Amelia Siregar, Sandi Kurniawan, dan Muhammad Fatir Lubis. Langsung saja masuk ke latar belakang aplikasi yang kita buat menggunakan Django Framework berbasis Python ini. Nica, latar belakang dibuatnya aplikasi ToFocus adalah membantu mahasiswa maupun pekerja sering menghadapi tantangan dalam mengorganisir tugas dan aktivitas. Banyak aktivitas yang harus dikerjakan dalam waktu yang terbatas, sehingga pengelolaan waktu menjadi hal yang sangat penting. Permasalahan yang sering terjadi antara lain adalah tugas yang terlupakan atau terlewatkan karena tidak dicatat dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menghadirkan solusi berupa aplikasi ToFocus, yang merupakan aplikasi digital yang dirancang untuk membantu pengguna mencatat, mengelola, dan menyelesaikan tugas secara lebih terorganisir. Dengan antar muka yang sederhana dan mudah digunakan, aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna meningkatkan fokus, efisiensi, serta produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Silakan Sandi. Tujuan utama kami mengembangkan aplikasi ini adalah yang membantu pengguna mengelola tugas secara efektif dan meningkatkan produktivitas. Tujuan khususnya memudahkan pengguna dalam mencatat tugas dengan cepat, menyediakan sistem pengelola tugas dengan fitur CRUD lengkap, memberikan antarmuka yang user-friendly dan responsif, menerapkan teknologi web modern Django plus Ajax, mengimplementasikan konsep pemrograman yang telah dipelajari. Manfaat aplikasi ini meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko lupa tugas, dan melatih disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan. Teknologi ToFocus. Back-end-nya ini menggunakan Django dan SQLite. Front-nya HTML, struktur halaman web, CSS, JavaScript, dan Ajax. Terus pendukung GitHub dan Visual Studio Code. Arsitektur MVT atau model view template, pola arsitektur Django yang memisahkan logika data aplikasi dan tampilan untuk memudahkan development dan maintenance. Lanjut, Fatir. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan struktur folder dari project Django yang sudah kami buat. Struktur ini bertujuan agar kode lebih rapi, terorganisir, dan lebih mudah dikembangkan. Di situ ada My Django app, file utama, ada setting.py itu untuk konfigurasi project, urls.py untuk URL routing utama, wsgi.py untuk web server interface. Di folder kedua ada model.py, definisi model tags. Yang kedua ada view.py untuk logika aplikasi. Yang ketiga ada urls.py untuk URL routing to-do list. Yang keempat ada template, ya isinya dengan file HTML. Yang kelima ada static yang isinya CSS, JS, dan image. Di file utama ada manage.py, command tool untuk command tool. Yang kedua ada db.sqlite 3 untuk database file. Yang ketiga ada readme.md untuk dokumentasi. Yang keempat ada env virtual environment untuk menyimpan library Python yang dipakai project. Contoh library-nya ada Django dan Pillow dan lain-lain. Yang ketiga, isolasi dependensi antar project. Yang keempat, menghindari konflik versi library. Folder lainnya ada static file
yang isinya ada static production. Yang kedua ada migration yang isinya riwayat database. Next. Silakan Lulu. Nextnya ada arsitektur aplikasi web Django, MVT pattern. Ada model atau data, view atau logika, templates atau tampilan, bekerja sama untuk menghasilkan aplikasi web yang terstruktur. Pertama, user membuka browser dan mengirim URL localhost. Localhostnya yaitu 127.0.0.1, portnya 8000/to-do-list. Itu akan menjadi HTTP request menuju Django URL. Django URL di situ ada dua untuk routing dan URL mappingnya. Yang pertama ada di mail Django apps/url.py. Setelah itu menuju ke todolist.py. Selanjutnya akan diberikan ke logika aplikasinya yaitu ke views.py. Setelah di views.py masuk ke models.py untuk struktur data dan ORM. Nah, setelah dari models.py masuk ke database yaitu DB-SQLite. Setelah dari DB-SQLite masuk ke templates request-nya yang isinya itu ada base HTML, port HTML, index, about, dan galeri HTML. Lalu selanjutnya akan muncul di komputer user atau browser user. Next. Nah, sekarang kita akan melakukan live demo aplikasi itu fokus. Langsung saja masuk ke demonya. Yang pertama kita harus menjalankan Django-nya terlebih dahulu dengan pindah ke direktori utama My Django app. Lalu kita masuk ke environment-nya dan kita menjalankan python manage.py run server. Langsung saja kita jalankan. Nah, ini sudah berjalan, berada di HTTP 127.0.1 port 8000. Dan kita menggunakan pet to-do-list. Nah, di sini tampilan aplikasi kita, aplikasi atau web kita to focus. Nah, di halaman ini, halaman home, fitur utamanya kita. Di halaman utama ini, aplikasi to-do list yang menjadi pusat aktivitas pengelola to-do list. Komponen utamanya itu ada header dan navigasi. Ada logo to focus kita di sini dan menu navigasi seperti home, about us, dan galeri. Nah, di sini juga ada form buat input teksnya. Display to-do list nanti dulu sebentar. Contohnya sekarang tanggal 16. Sekarang tanggal 16 Januari 2026. Nah, di sini ada display-nya. Kita masukkan tugas kita. Contoh tugas UI UX. Lalu ada kita tugas matkom. Nah, ini di tanggal 16. Kita tambah lagi di tanggal 17 Januari lah. Januari 2026. Kita mau ngapain di tanggal ini? Mungkin kita mau ada UAS DDP. Lalu ada Elena literasi digital LD. Kalau kita contohnya kita udah selesai tugasnya, kita centang. Nah, di sini bakal ada arahan satu task selesai. Kalau kita tambah lagi, misalnya matkom udah selesai, kita tambah masuk lagi ke bagian ini. Dan ini bisa kita tutupi. Kalau mau nambah lagi bisa lagi. Misalnya salah, di sini salah, kita bisa edit tulisan kita. Misalnya tugas pembentukan karakter. Kalau sudah centang, kita bisa menghapusnya dan kita bisa pin to-do list yang akan kita gunakan biar manage-nya lebih rapi gitu. Nah, ini display to-do list-nya. Saya menggunakan teknologi JavaScript yaitu Ajax
Ajax adalah teknik pengembangan web yang memungkinkan JavaScript bisa berkomunikasi dengan server di latar belakang untuk mengambil atau mengirim data tanpa memuat ulang seluruh halaman web, yang menjadikan ini lebih responsif dan interaktif. Tanpa Ajax JavaScript, kalau saya misalnya mengubah centang ini, pasti otomatis website atau aplikasi akan refresh gitu. Itu kurang interaktif dan sangat tidak mengenakan bagi pengguna. Makanya kita menggunakan sedikit tambahan teknologi dari JavaScript, yaitu Ajax, agar kita bisa memberikan UX yang bagus kepada pengguna nanti. Di sini ada navbarnya dan ada footernya. Tadi juga ada fitur create, kita bisa create, kita bisa read, kita bisa update juga, dan kita bisa hapus. Jadi kita unpin, bisa, kita hapus, bisa. Nah, di bagian ini, kita juga selain bisa mencentang, menghapus, mengedit, kita juga bisa merapihkan setiap teks yang kita masukkan. Contoh di sini kita masukkan 3 teks, kita bisa drag and drop. Misalnya kita nggak jadi tugas UX dulu, kita mandi dulu. Kita mandi, kita taruh atas. Tugas mandi kita taruh atas. Habis itu kita ngopi dulu dah. Nggak jadi tugas UX-nya. Tapi nggak jadi tugas UX-nya, batal aja. Besok aja tugas UX-nya. Bisa kita silang. Ya itu aja sih. Yang penting kita bisa drag and drop, bisa centang, dan kita bisa editnya. Dan kita sekarang pindah ke halaman About Us yang akan dijelaskan oleh Lulu. Silakan Lulu. Oke, di halaman About Us ini, halaman yang menjelaskan tentang aplikasi to-do list dan tim pengembangnya. Nah, di komponen halaman ini ada tentang aplikasi. Tentang aplikasi itu ada deskripsi visi dan misi to fokus dalam meningkatkan produktivitas. Lalu, fitur utamanya itu biar mudah diakses via browser, text management yang efektif, interface yang intuitif, responsive design, real-time update. Nah, di sini juga ada tim pengembangnya, yaitu profil kelompok 17. Di sini ada saya sendiri selaku Lulul Mukaroma, ada Nica Amelia Siregar, ada Zaki Fasya, ada Sandi Kurniawan, dan ada Fatir Lubis. Nah, teknologi yang digunakan ini menggunakan teknologi Django, JavaScript, HTML5, CSS, sama SQLite. Lalu, next ada halaman galeri. Ya. Nah, di galeri ini halaman dokumentasi visual dan aset desain aplikasi to fokus. Nah, di sini ini ada komponen halaman utamanya, ada brand asset, yaitu logo PNG, background transparan, pavilion CO untuk browser tab, dan ada variasi ukuran logo. Dan selanjutnya ada color palette. Di sini nih kita pakai primary blue, secondary blue, light blue, sama white. Nah, lalu ada tipografi. Nih, tujuannya untuk mendokumentasikan elemen desain dan memastikan konsistensi visual aplikasi. Oke. Nah, jadi itulah demo singkat tentang aplikasi to-do list-nya. Ada home, about us, dan galeri. Kita bisa langsung saja masuk ke kesimpulan tentang proyek kita. Silakan Fatir. Baik, untuk kesimpulan, TO Fokus berhasil dikembangkan sebagai aplikasi web to-do list yang fungsional dengan menerapkan teknologi Django dan Ajax. Aplikasi ini menyediakan fitur CRUD lengkap dengan interface yang intuitif dan responsif. Pembelajarannya adalah pemahaman konsep web development dengan Django, implementasi pola model, view, template atau MVT, pengelolaan database menggunakan ORM Django,
penggunaan Ajax untuk interaktivitas tanpa refresh, kolaborasi tim menggunakan Git dan GitHub. Pengembangan masa depannya itu user authentication dan multi-user support, kategori dan prioritas tugas, deadline reminder notification, ekspor data ke PDF dan Excel. Sekian demo aplikasi ToFocus atau to-do list yang digunakan untuk manajemen waktu, manajemen tugas untuk khususnya bagi para mahasiswa agar tugasnya mudah dan terkelola. Kami dari kelompok 17 ada Fatir, Zaki Fasya, Luluul, Nica dan Sandi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.